Assalamualaikum. Nah, teman-teman, untuk pokok pembahasannya berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube saya, Lingsi Lingsi. Nah, di sini saya akan memberikan bagaimana sih cara untuk menginput variabel view dan data view serta merubah variabel satu ke variabel lainnya menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sekarang langsung saja ya kita buka aplikasi SPSS ini. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi SPSS dengan versi 25. Nah, sekarang kita buka aja ya langsung. Oh iya teman-teman, nanti untuk link pendownloadan aplikasi SPSS dan Adobe yang terbaru akan saya berikan di samping ini ya. Sekarang aplikasinya sedang berjalan. Kita tunggu aja ya. Oke teman-teman, sekarang sudah masuk ke dalam database-nya. Nah, untuk membuat file baru, kita tinggal klik new database, kemudian open, oke? Nah, di sini saya sudah ada database baru atau file baru. Nah, di sini ya. Nah, kemudian selanjutnya saya sudah menyiapkan data yang akan saya input ke dalam SPSS yang akan saya gunakan ini ya. Nah, di sini data yang saya punya memiliki beberapa kategori. Nah, kategorinya antara lain berikut ini ya. Tetapi untuk kali ini saya akan menggunakan 5 kategori saja. Nah, kategorinya itu kategori yang sudah saya tandai dengan warna biru ini ya, teman-teman. Nah, ini dia. 5 kategori ini berupa kelompok dosis warfarin, durasi tercapainya, target INR, jenis kelamin, umur, dan juga jenis rawatan. Nah, sekarang kita masuk lagi ke SPSS-nya. Nyaman, kita masuk ke variable view. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam database dari SPSS, yaitu masuk ke dalam variable view ya. Di sini sudah ada terdiri dari data view dan variable view. Nah, yang pertama kita akan lakukan itu mengisi variable view-nya dulu untuk menginputkan data yang akan kita ubah, oke? Dari data kategorik menjadi data numerik, karena SPSS ini berfungsi untuk mengubah data kategorik menjadi data numerik supaya lebih memudahkan kita untuk menghitung data yang kita miliki dalam penelitian terutamanya, oke? Nah, sekarang kita lihat data yang kita miliki. Nah, di sini sudah ada kelompok dosis warfarin. Kemudian ada kategori yang lainnya. Nah, di sini untuk yang kelompok dosis warfarin kita beri nama pada kolom name itu dosis saja ya. Ini hanya untuk menjadikan pembeda antara kategori satu dengan kategori yang lainnya supaya tidak tergabung, oke? Jadi ini dosis, kemudian ada yang namanya durasi INR. Kemudian ada umur, JK dulu, atau jenis kelamin. Nah, selanjutnya baru umur, kita ketikkan. Lalu ada yang namanya jenis rawatan atau JR. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kolom type. Nah, kolom type ini juga perlu diperhatikan ya teman-teman, karena tiap kategori name ini mempunyai tipe data yang berbeda. Nah, bagaimana cara menentukan tipe data dari masing-masing name ini? Nah, kita lihat dulu data yang kita miliki, oke? Nah, di sini bisa dilihat data dari masing-masing kategori. Di sini terdapat dosis dan durasi. Nah, antara dosis dan durasi ini data yang mereka miliki berupa data angka. Begitu juga dengan data umur. Sedangkan untuk data jenis kelamin dan data jenis rawatan, mereka merupakan data yang dalam bentuk huruf atau kalimat. Nah, jadi dalam istilahnya, kalau untuk data yang berupa angka, ini merupakan data numerik. Sedangkan untuk data yang berupa kalimat atau huruf, itu merupakan data string. Bisa kita lihat lagi, balik ke SPSS. Nah, dosis ini kan tadi berupa angka, berarti dia numerik.
durasi juga begitu numerik. Sedangkan JK itu tadi ada laki-laki dan perempuan, maka ini diubah menjadi string. Oke. Nah, untuk umur tadi berupa angka, jadi dia tetap numerik, sedangkan JR dia berupa huruf. Oke, nah untuk yang data JR atau jenis rawatan kita ubah menjadi string ya, karena dia data berupa huruf atau kalimat. Oke, nah kalau kolom tabnya sudah selesai, kita masuk ke kolom desimal. Nah, kolom desimal di sini, ini maksudnya adalah pengacu kita dalam pembuatan data view nantinya. Nah, jadi data desimal di sini mengharuskan kita untuk memberikan bilangan berkoma, tapi kita tidak ingin adanya kesulitan pada saat membuat data view nanti. Di sini saya akan membuat bilangan desimal ini dengan kata tunggal yaitu 0. Nah, jadi saya ubah menjadi 0 ya teman-teman untuk keseluruhan datanya. Nah, untuk yang durasi NR juga begitu. Untuk yang JK juga sama, diubah datanya menjadi 0. Dan juga untuk yang umur sama. Nah, kemudian untuk kolom desimal sudah selesai diisi, lanjut ke kolom label. Nah, kolom label ini adalah kolom yang sebenarnya yang akan kita gunakan untuk penamaan teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa langsung copy paste saja dengan data yang kita miliki. Nah, di sini kan sudah ada dosis. Nah, untuk namanya bisa kita ambil dari data baku kita. Nah, kita ambil saja di sini supaya lebih memudahkan pengerjaan kita. Kita copy dan kita pastekan ke dalam SPSS kita. Oke. Begitu juga untuk durasi NR ya. Bisa langsung di copy paste saja. Oh ya teman-teman, pada kolom label sudah boleh ditambahkan tanda spasi ya. Oke, nah sekarang untuk yang JK ini kita ketik saja ya, karena ini tidak terlalu panjang. Begitu juga dengan umur dan juga jenis rawatan. Nah oke, sekarang sudah dikasih nama semuanya ya. Untuk bagian kolom labelnya sudah diberi penamaan semua. Lanjut ke dalam kolom value. Nah, kolom value ini teman-teman agak ribet nih untuk pengerjaannya. Nah, jadi langsung saja kita balik ke data yang kita miliki untuk melihat bagaimana sih cara pengerjaannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat data-datanya sangat banyak sekali. Nah, salah satunya contohnya itu kelompok dosis warfarin. Nah, kelompok dosis warfarin di sini terbagi menjadi 3 macam teman-teman. Di sini ada dosis yang 2 mg, 2-4 mg, dan 5 mg. Nah, karena dia datanya berupa data kategorik, sedangkan di SPSS itu hanya bisa digunakan untuk data numerik, maka kita bisa mengumpamakan dosis-dosis ini dengan pengkodean. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini teman-teman. Nah, yang dosis 2 mg ini kita umpamakan dia atau kita kodekan dia dengan angka 1. Nah, sedangkan yang 2-4 mg kita kodekan dengan angka 2. Dan untuk yang 5 mg itu kita kodekan dia dengan angka 3 untuk mengubahnya menjadi data numerik ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat berarti ada 3 data, yaitu datanya 1, 2, dan 3. Nah, masing-masing ini mewakili data-data dari dosis-dosis 2 mg, 2-4 mg, dan 5 mg. Oke, sekarang kita masuk ke file SPSS kita. Nah, di sini kita langsung masuk ke value yang pertama, yaitu untuk data dosis. Nah, dosis sendiri itu tadi memiliki 3 data. Untuk data yang pertama itu 2 mg, kemudian yang kedua itu 2-4, dan yang ketiga 5 mg. Nah, untuk kode pertama tadi kan untuk yang dosis 2 mg, maka kita tambahkan kode kedua itu untuk dosis 2-4 mg. Kita tambahkan dengan menggunakan tombol add. Kemudian kode yang ketiga itu untuk dosis dengan kadar 5 mg. Nah, kita tambahkan lagi ya teman-teman. Nah, udah oke nih untuk value data dosis. Oke. Nah, jadi di sini nanti 1, 2, 3 ini merupakan data numerik yang akan mewakilkan data kategorik 2 mg, 2-4 mg, dan juga 5 mg. Nah, kemudian masuk ke durasi NR. Nah, kita lihat lagi nih data yang sebelumnya.
Di sini teman-teman bisa melihat data dari durasi INR ini sangat banyak dan sangat bervariasi dan tidak memungkinkan bagi kita untuk memberikan kode pada mereka satu persatu ya. Jadi kita tidak usah memberikan kode atau value pada data durasi INR. Jadi kita kosongkan saja atau dinonkan saja, oke? Nah, kemudian masuk ke jenis kelamin. Di sini kita bisa lihat lagi data yang kita punya. Untuk jenis kelamin sendiri dia memiliki dua jenis, ada laki-laki dan perempuan. Nah, kita kodekan nih. Untuk jenis kelamin laki-laki kita kodekan menjadi angka 1 dan untuk perempuan kita kodekan dia dengan angka 2. Nah, bisa kita buat ya langsung value-nya. Di sini bisa kita tambahkan. Oke, jadi kode yang pertama untuk laki-laki dan kode yang kedua itu untuk perempuan. Nah, oke, sekarang sudah selesai untuk pengisian value dari data jenis kelamin. Kita masuk ke value umur. Nah, untuk value umur kita lihat lagi data yang kita miliki di sini. Nah, ternyata teman-teman kasus untuk value umur sama dengan durasi INR ya, karena memiliki berbagai macam variasi data dan tidak memungkinkan kita untuk mengkodekannya. Jadi kita kosongkan saja. Lanjut ke JR atau jenis rawatan. Di sini kita cek dulu ya teman-teman, datanya ada berapa macam. Nah, ternyata cuma 2 macam ya teman-teman, ada yang rawat inap dan juga ada yang rawat jalan. Maka yang rawat inap kita kodekan dengan angka 1 dan rawat jalan kita kodekan dengan angka 2. Oke, jadi kita tambahkan saja ya. Yang pertama itu rawat jalan, maksudnya rawat inap. Kemudian yang kedua itu adalah rawat jalan. Oke, sekarang untuk kolom value sepertinya sudah selesai semua ya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ke kolom selanjutnya, yaitu kolom align. Nah, kolom align ini fungsinya untuk memberikan rata kanan atau kiri pada data view yang akan kita buat ya. Jadi untuk memperhatikannya saja. Nah, ini optional sih kalau misalnya teman-teman mau menambahkannya atau tidak. Nah, kalau misalnya align-nya sudah selesai, nah masuk ke dalam table measure. Oke. Nah, table measure ini kita harus melihat juga dan harus sangat diperhatikan karena ini sangat berpengaruh pada data view yang akan kita hasilkan. Oke. Jadi untuk yang dosis kita harus menentukan jenis measure-nya. Apakah dia scale, nominal, ataupun ordinal. Nah, seperti yang kita tahu, untuk dosis sendiri dia memiliki tingkatan, yaitu ada 2 mg, 2-4 mg, dan ada yang 5 mg. Berarti dia berurutan ya, dan berskala seperti itu. Jadi, itu termasuk ke dalam tipe ordinal. Bisa dilihat sendiri, ini mencerminkan ya, mencerminkan data dan jenisnya. Oke. Datanya juga berurutan. Nah, kemudian ada yang namanya durasi. NR ini merupakan data scale ya teman-teman. Kemudian ini nominal. Kemudian ini juga scale. Nah, untuk perbedaan nominal dan ordinal serta scale akan saya bagikan di bawah ini ya teman-teman. Bisa dilihat di sini. Nah, teman-teman, dari semua label ini atau kolom ini sudah terisi semua data-data atau sudah kita inputkan seluruh data yang kita inginkan. Nah, kemudian apabila kolom-kolom dari variable view ini sudah diisi, masuk ke dalam kolom data view. Nah, dari kolom data view ini kita akan melakukan pengisian dari masing-masing dosis, durasi NR, JK, umur, JR yang sudah kita masukkan sebelumnya di variable view. Nah, untuk memasukkannya bagaimana? Kita lihat lagi data baku yang kita miliki. Nah, oke teman-teman, di sini sudah bisa dilihat data yang kita miliki sangat beragam. Nah, di sini kita akan fokus dulu ke data dosis ya. Nah, seperti yang kita ketahui untuk dosis sendiri itu ada 3 macam, ada yang 2 mg, 2-4 mg, dan 5 mg. Nah, yang pertama itu 2 mg. Ini sudah kita berikan kode atau value untuk yang 2 mg itu kodenya 1. Nah,
dosis 2 mg ini ada banyaknya sebanyak 9 buah, maka kita harus menuliskan angka 1 sebanyak 9 buah pada kolom SPSS kita ya. Nah, untuk yang dosis 2 sampai 4 mg, ini kodenya kita berikan kode nomor 2. Nah, ada berapa banyak? Berarti ada 9 buah juga ya teman-teman, maka kode nomor 2 yang akan dituliskan itu sebanyak 9 buah. Nah, bagaimana untuk dosis yang 5 mg? Nah, dosis yang 5 mg ini sudah kita berikan kode nomor 3, jadi ini banyaknya ada 9 macam. Oke teman-teman, sekarang kita tuliskan saja untuk kode nomor 1 itu 2 mg yang jumlah datanya itu ada sebanyak 9 buah, maka kita akan mengetikkan kode nomor 1 sebanyak 9 buah sampai nomor 9 ya teman-teman. Kemudian untuk kode kedua itu untuk dosis 2 sampai 4 mg di mana jumlah datanya juga ada 9, maka kita akan menuliskan angka 2 sebanyak 9 buah. Kemudian untuk kode nomor 3 itu diperuntukkan untuk dosis 5 mg. Nah, diketahui dari data bahwa jumlah dari dosis 5 mg ini terdapat 9 buah juga. Jadi kita tulis sampai 9 buah. Nah, lanjut kita akan mengisi untuk kolom durasi ENR. Nah, di sini kita lihat lagi data yang kita miliki. Nah, bisa dilihat teman-teman untuk data dari durasi ENR ini sangat banyak dan bisa kita lihat dari variabel view-nya kita tidak memberi pengkodean apapun karena terlalu banyak ya datanya untuk diberikan kode. Jadi untuk value-nya sendiri itu tidak ada. Jadi kita bisa mengcopy paste saja data yang kita punya ke dalam SPSS kita. Oke, jadi di copy saja ya teman-teman untuk durasi ENR-nya, copy semua data, kemudian dipastikan ke dalam data view kita. Nah, seperti ini kita masukkan saja ya. Oke, lanjut ke kolom JK. Jadi kita input data jenis kelamin dulu ya teman-teman. Di sini sudah kita beri kode untuk laki-laki kodenya 1 dan perempuan kodenya 2. Nah, jadi cara penulisannya nanti untuk yang perempuan ini dikodekan sebagai angka 2, kemudian laki-laki angka 1, berarti 2 1 2 2 2 2 2 sampai seterusnya. Jadi sampai datanya habis seperti itu ya teman-teman, sampai yang terakhir nanti angka 1. Oke, jadi kita buat saja langsung ke SPSS-nya. Nah, dari data tadi itu sudah kita ketahui bahwa perempuan itu kodenya 2, kemudian laki-laki, perempuan kodenya 2 sampai seterusnya. Lanjut ke kolom umur. Kita lihat lagi data yang kita miliki. Nah, ternyata teman-teman untuk kasus umur sama ya dengan kasus yang durasi INR tadi. Karena dia tidak ada ditulis value-nya atau tidak diberi pengkodean, maka kita bisa langsung menuliskan data ke dalam data view. Bisa langsung input data dari data kita yang asli ke dalam data view ya. Jadi kita copy paste saja supaya lebih memudahkan kita. Kemudian kita masukkan ke dalam data view kita. Oke. Nah, sekarang sudah kita copy paste. Oke, masuk data selanjutnya yaitu JR atau jenis rawatan. Nah, kita buka lagi data yang kita miliki, data baku kita tadi. Nah, diketahui kan bahwa jenis rawatan itu ada 2 untuk rawat inap dan rawat jalan. Nah, untuk rawat inap sendiri itu dikodekan sebagai angka 1, sedangkan rawat jalan dikodekan sebagai angka 2. Berarti nantinya yang akan kita tuliskan itu adalah 1, 1, dan 2, 2. Begitu juga seterusnya sampai dia data terakhir, oke? Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam data view kita ya. Berarti yang harus kita tulis, kita lihat lagi data yang kita punya. Rawat inap 1, berarti 1, 1, 2, 2, 2. Begitu seterusnya sampai data terakhir yang kita miliki. Nah, di sini saya sudah punya data jadinya teman-teman yang sudah saya bikin sebelumnya. Nah, tunggu sebentar ya, saya buka dulu. Nah, ini dia teman-teman untuk data yang sudah jadinya. Di sini saya sudah membuat lengkap sesuai data yang saya miliki sebelumnya. Jadi nantinya akan seperti ini.
Nah, bagaimana caranya untuk melihat kesesuaian antara data view dengan variabel view yang sudah kita inputkan? Nah, caranya itu cukup mudah dengan cara mengklik tombol view, kemudian nanti teman-teman klik value labels, jangan lupa dicentang. Oke, nah kemudian akan dapat hasilnya seperti ini dan teman-teman bisa melihat kesesuaiannya dengan data yang teman-teman miliki. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Bye.